Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan tentang rangkuman materi pemutusan hubungan kerja atau disebut PHK. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Nureda, 12 OTKP 2. Definisi pemutusan hubungan kerja atau disebut PHK berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Definisi adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan pengusaha. Jenis pemutusan hubungan kerja terdiri dari pemberhentian atas permintaan sendiri dari pegawai, pemberhentian langsung oleh pihak perusahaan, pemberhentian sementara. Pemberhentian atas permintaan sendiri dari pegawai mempunyai definisi, ketentuan, dan alasan pemberhentian. Definisinya adalah pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan setelah mempertimbangkan dan menyetujui permohonan pengunduran diri dari pegawai yang bersangkutan karena alasan-alasan pribadi atau alasan tertentu. Ketentuannya, paling lambat 3 bulan sebelum waktu pemberhentian, pegawai yang bersangkutan harus sudah mengajukan permohonan berhenti secara tertulis dengan mengurungkan paling lama 1 tahun. Dan karena alasan-alasan tertentu, pihak perusahaan dapat menolak permintaan berhenti tersebut dan menunda pemberhentian paling lama 1 tahun. Dan alasan pemberhentian ialah pindah ke tempat lain untuk mengurus orang tua, kesehatan yang kurang baik, untuk melanjutkan pendidikan, untuk berwirausaha, mendapat pekerjaan yang lebih baik, suasana dan lingkungan pekerja yang kurang serius, kesempatan yang tidak ada, dan perlakuan yang kurang adil. Pemberhentian langsung oleh pihak perusahaan terdiri dari karena adanya penyederhanaan organisasi atau rasionalisasi, karena adanya pelanggaran disiplin, penyelewengan, karena ketidakmampuan pegawai yang bersangkutan, kontrak kerja berakhir, meninggal dunia, dan perusahaan dilikuidasi. Karena adanya penyederhanaan organisasi atau rasionalisasi mempunyai definisi, ketentuan, dan alasan. Definisinya adalah pemberhentian dengan hormat yang dilakukan oleh perusahaan sehingga menyebabkan perlunya penyederhanaan organisasi atau rasionalisasi. Ketentuannya, pihak perusahaan perlu mengeluarkan dengan hormat bagi pegawai yang bersangkutan dan kepada pegawai yang bersangkutan diberikan uang jasa dan ganti rugi. Alasannya karena adanya penyederhanaan organisasi atau rasionalisasi oleh perusahaan. Karena adanya pelanggaran disiplin, penyelewengan, mempunyai definisi, ketentuan, dan alasan. Definisinya adalah pemberhentian rishom oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang telah melakukan pelanggaran, penyelewengan, atau karena tindak pidana yang mengakibatkan yang bersangkutan. Dan ketentuan, apabila kepada pegawai yang bersangkutan telah diberikan peringatan lisan maupun tulisan sebanyak 3 kali dan pegawai yang bersangkutan tidak menunjukkan suatu perubahan sikap atau perilaku, dan alasannya adalah karena adanya pelanggaran disiplin, penyelewengan, atau tindak pidana lainnya. Selanjutnya, karena ketidakmampuan pegawai yang bersangkutan juga mempunyai definisi, ketentuan, dan alasan. Definisinya adalah pemberhentian dengan hormat oleh perusahaan terhadap pegawai yang dianggap tidak dapat menunjukkan kemampuan atau prestasi dan kondisi yang baik. Ketentuannya, apabila pegawai yang bersangkutan berdasarkan hasil penilaian menunjukkan nilai kurang dan telah diberikan peringatan secara tertulis dan bimbingan namun tetap menunjukkan nilai rendah, dan alasannya karena ketidakmampuan pegawai yang bersangkutan, baik itu karena kinerja yang tidak memuaskan, kurangnya kualifikasi, ataupun kelakuan buruk pegawai. Kontrak kerja berakhir mempunyai ketentuan adalah pegawai suatu perusahaan akan diberhentikan apabila kontrak kerjanya berakhir. Pemberhentian yang seperti ini tidak akan menimbulkan konsekuensi karena telah diatur terlebih dahulu dalam perjanjian saat mereka diterima oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, meninggal dunia mempunyai definisi, ketentuan, dan alasan. Definisinya ialah PNS yang meninggal dunia sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat oleh PNS. Dan ketentuannya, PNS yang hilang dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke-12 sejak yang bersangkutan hilang, dan surat
pernyataan hilang dibuat selambat-lambatnya akhir bulan ke-12 sejak yang bersangkutan hilang. Tentu alasannya ialah meninggal dunia dan hilang. Selanjutnya, perusahaan dilikuidasi. Mempunyai definisi, ketentuan, dan alasan. Definisinya adalah dilikuidasi artinya perusahaan dinyatakan bangkrut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan ketentuannya, untuk mengetahui apakah perusahaan benar-benar telah dilikuidasi atau dinyatakan bangkrut harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan alasannya karena kondisi perusahaan yang kurang menguntungkan atau menurunnya aktivitas usaha. Selanjutnya, pemberhentian sementara mempunyai alasan tertentu karena alasan kesulitan-kesulitan yang dihadapi perusahaan dan karena pelanggaran, penyelewengan, dan tindak pidana. Karena alasan kesulitan-kesulitan yang dihadapi, definisinya adalah pemberhentian oleh pihak perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang disebabkan oleh kondisi perusahaan yang kurang menguntungkan aktivitas usaha. Ketentuannya, kepada pegawai yang bersangkutan tetap diberikan balas jasa sebesar gaji pokok. Alasannya karena kondisi perusahaan yang kurang menguntungkan atau menurunnya aktivitas usaha. Selanjutnya, karena pelanggaran, penyelewengan, dan tindak pidana. Juga mempunyai definisi, ketentuan, dan alasan. Definisinya adalah pemberhentian sementara oleh perusahaan terhadap pegawai yang melanggar disiplin, melakukan penyelewengan atau tindak pidana lainnya. Ketentuannya, selama pemberhentian sementara tersebut kepada pegawai yang bersangkutan hanya atau dapat diberikan 80% gaji pokok atau per bulan. Alasannya karena pelanggaran, penyelewengan, dan tindak pidana. Ada juga menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha dilarang melakukan PHK. Pertama, pekerja berhalangan masuk karena sakit perut menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara berturut-turut. Kedua, pekerja berhalangan karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, pekerja mengerjakan ibadah yang diperintahkan agamanya. Keempat, pekerja menikah. Kelima, pekerja mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya dalam suatu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama. Dan yang membolehkan pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pegawai dengan alasan pegawai telah melakukan kesalahan berat. Pertama, melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan uang milik perusahaan. Kedua, memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. Ketiga, mabuk, memakai atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya di lingkungan kerja. Keempat, melakukan perbuatan asusila atau perjudian lingkungan kerja. Kelima, menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekantor atau pengusaha lingkungan kerja. Sekian penjelasan saya, semoga teman-teman bisa memahami dan mengerti materi yang saya sampaikan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.